Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Purwasi dengan NIM 210000526 dari kelas 3E PGSD. Saya anggota dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map dari kelompok 4 tentang menganalisis tipe pengembangan dan prinsip kurikulum. Yang pertama ada pengembangan prinsip kurikulum, yaitu berbagai hal mendasar yang dijadikan patokan dalam menentukan berbagai tindakan yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Lalu, ada prinsip pengembangan kurikulum yang dikelompokkan dalam dua hal, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip umum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu prinsip praktis, mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan dana biayanya juga murah. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, berkaitan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar harus menggunakan metode yang tepat. Yang keempat, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Lalu yang pembahasan yang terakhir yaitu tipe prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan utuh atau menyeluruh, yaitu fakta, konsep, prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang. Yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial, fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Dan yang terakhir yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian, anggapan atau asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya belum pasti atau tentatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Argentero Dimas Biromboto dengan NIM 21000052211 dari kelas 3E. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan mind mapping dari kelompok 2, yaitu landasan pengembangan kurikulum dan tujuan pendidikan. Konsep landasan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu secara modern dan secara tradisional. Yang secara modern pertama yaitu materi pembelajaran dan rangkaian kegiatan pembelajaran. Kemudian secara tradisional materi pembelajaran, komponen, tujuan, perkembangan tuntutan, kebutuhan, tradisi masyarakat, nilai-nilai filosofis. Selanjutnya kurikulum era modern. Kurikulum era modern menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tujuan dari pendidikan itu yaitu diarahkan pada potensi yang dimiliki, diarahkan pada upaya persiapan individu di masyarakat secara bersama. Kemudian filosofi pengembangan kurikulum yang berisikan tentang interaksi antar manusia. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua isi pendidikan, yang ketiga proses interaksi, yang keempat siapa pendidik dan peserta didik. Selanjutnya aliran filsafat. Yang pertama yaitu rekonstruktivisme, yang kedua progresivisme, yang ketiga eksistensialisme, yang keempat esensialisme.
Kemudian hukum dan landasan kurikulum. Hukum dan landasan kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu dari Permendikbudristek tahun 2002. Yang kedua Kemendikbudristek nomor 56 atau 2002. Yang ketiga pedoman penerapan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Amanda dengan NIM 21005182 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan min mapping dari kelompok 5 yang berjudul model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum terdapat cabangnya, yaitu ada pemecahan masalah, demonstrasi, administratif, pendekatan grassroots, Ralph W. Tyler, Beauchamp, Imported Model, Oliva, Hilda Taba, dan Rogers. Yang kedua yaitu ada evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui hingga manakah siswa tersebut mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Harus dilaksanakan secara sistematis yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi kurikulum, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan min mapping kelompok 5 yang dibuat oleh saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.